Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami demam. Beliau kemudian memimpin salat subuh yang tadinya sempat dipapah karena tidak lagi sempat berdiri karena demamnya. Lalu Bilal diminta untuk memapahnya datang ke masjid. Beliau pun sholat subuh dan mengimami sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghadap kepada para sahabat. Lalu beliau berpidato, saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun kita bersama berdakwah. Bertahun-tahun kita melewati hidup ini. Tentu ada yang pernah saya lakukan kesalahan di antara kalian. Ada yang pernah saya sakiti hatinya. Ada yang pernah saya celakai. Tolong hari ini lakukan pembalasan. Lebih baik kau balas saya sekarang dunia daripada akhirat nanti pembalasannya. Kira-kira kalau kita bahasa di Makassar, sifat nasami memaki sekarang. Daripada di akhirat pirepoki. Lebih baik sekarang. Abu Bakar menangis. Dan menyadari sebentar lagi Rasulullah pasti meninggalkan kita. Seluruh sahabat tenang, meneteskan air mata, membayangkan sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kita. Tiba-tiba dari belakang, ada sahabat tinggi besar bernama Ukasya. Ukasya ini lalu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, saya pernah Anda sakiti. Saya yakin Anda tidak tahu, tapi saya mau melakukan pembalasan hari ini." Pada saat itu perang Uhud, saya di belakang Rasulullah. Rasulullah di atas onta. Kau cambuk ontamu, beletimu kau cambukkan ke onta. Tapi saya nak kena yang ada di belakangmu. Hari ini saya mau membalas. Baik, seluruh sahabat balik melihat Ukasya. Kalau bahasa kita kurang ajar aneh. Nabi lagi sakit. Nabi lagi tidak berdaya. Malah mau melakukan pembalasan. Berdiri Abu Bakar Siddiq. Wahai Ukasya, kalau gatal tanganmu ingin cambuk, cambuk badanku sampai kau puas. Nabi lalu menenangkan Abu Bakar. Abu Bakar, kau duduk. Dosa tidak bisa diwakili. Nafsi-nafsi. Berdiri lagi Umar bin Khattab. Wahai Ukasya, kau tahu aku betapa sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Memukulnya sama dengan memukulku. Dan memukulku sama dengan memukulnya. Kalau kau gatal tanganmu, saya kau cambuk. Kata Nabi, Umar, tidak bisa diwakili dosa. Duduk kau. Melangkahlah maju Ukasya. Lalu begitu mendekati Nabi, Ali bin Abi Thalib tampil dan berkata, "Hei Ukasya, lihat saya kau. Nabi tak lagi sakit. Beliau lagi tidak berdaya. Masa kau mau membalas? Saya sepupunya Nabi. Darah dagingnya Nabi. Masih bersaudara dengan Nabi. Sepupu satu kali. Kalau kau mau membalas, balas saya." Kata Nabi, "Ali, duduk kok. Tidak boleh kau wakili kak." Makin melangkah maju Ukasya. Berdiri cucu beliau Hasan Hussein. "Wahai paman, kau tahu saya cucunya Nabi. Di dalam badanku ada darah dagingnya Muhammad. Kalau kau mau merasa mau memukul Muhammad, pukul saya. Sama saja kau sakiti Muhammad." Nabi meneteskan air mata dan berkata, "Cucuku, ini perkara pribadi-pribadi. Dosa tidak bisa dipikul orang lain. Silakan kau duduk." Duduklah Hasan Hussein cucu Rasulullah. Makin mendekat Ukasya. Lalu Ukasya berkata, "Ya Rasulullah, waktu kau cambuk saya tidak baju. Waktu kau cambuk saya saat itu, saya tidak memakai baju. Tolong buka bajumu supaya adil." Semua sahabat makin jengkel. Kurang ajar aneh ini. Nabi lalu membuka bajunya. Ukasya lalu mendekati Nabi. Dia buang cambuknya. Lalu dia peluk badan Nabi. Menangis di dadanya Nabi. "Saya tahu sebentar lagi engkau meninggalkan kami. Saya tahu engkau akan pergi selama-lamanya. Ingin sekali kasihan ini kulitku yang hina ini menyentuh kulitmu yang mulia. Karena kalaupun saya besok-besok ada Allah takdirkan masuk surga, pasti beda kelas tak. Saya mau kulitku yang hina ini sebagai sahabatmu. Mau sekali saya menyentuh kulitmu ya Rasulullah." Ukasya menangis. Nabi pun terharu dan berkata,
Saudara-saudara sekalian, kau mau lihat temanku nanti di akhirat? Inilah teman saya nanti di akhirat. Kenapa? Karena begitu cintanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat yang saya muliakan, kisah sederhana tentu menjadi pelajaran sangat berarti buat kita. Mencintai Rasulullah, bagian dari password masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya, salah satu sebab kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah. 24 jam Bapak berdoa. Bahkan bangun sholat tengah malam di waktu mustajab berdoa. Bapak ke tanah suci, ke Baitullah, tempat mustajab berdoa. Tapi ketika Bapak tidak mencintai Rasulullah, doa tidak akan sampai. Dan salah satu wujud orang yang tidak mencintai Rasulullah, yaitu mereka yang apabila disebut namanya Nabi, dia tidak bersalawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami beda, kita saja di sini. Begitu kita dengar nama Nabi, tidak ada itu. Kita tidak bersalawat, padahal itu perintah agama. Komong kalinga isana Nabi tak masalawat koripah masina puang. Ketika engkau mendengar nama Muhammad, maka lanjutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan, sepelit-pelit umatku di antara kalian yang paling bakil, dia dengar namaku dan dia tidak bersalawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang Jumat yang saya muliakan, pertanyaan mendasar. Kan lewat mini Nabi, tidak bisa dipuduk badannya. Kalau Abu Bakar Siddiq ketika cintanya kepada Nabi di Gua Dzur, ketika Nabi dikejar oleh kafir-kafir Quraisy mau dibunuh ketika beliau hijrah di Gua Dzur, Nabi lagi tidur-tidur. Ada kalajengking keluar, ingin menyengat badan Rasulullah. Abu Bakar Siddiq dia masukkan jari-jari tangannya untuk melindungi Rasulullah. Tangannya dijepit kalajengking. Abu Bakar dia gigit lidahnya supaya tidak teriak. Jam itu kita lakukan. Jangan kita cari sarang kalajengking kita kasih masuk tangan kita. Enggak itu. Enggak bukan juga kita membuat cerita-cerita bohong. Tidak ada lagi di depan kita Rasulullah. Lalu bagaimana mencintai Rasulullah? Satu, cinta kepada Rasulullah menurut ulama. Banyak-banyak sebut namanya. Masih ingat waktu tak jatuh cinta atau waktu tak SMA? Itu kalau ada orang kita suka kan selalu disebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Ada adabnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada tata caranya, ada etikanya ketika bersalawat kepada Nabi. Tidaklah beretika bersalawat sambil merokok. Tidaklah beretika bersalawat sambil ngopi. Itu agama mengajarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama masyhur terdahulu, kalau beliau duduk mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri menghormati Nabi. Itulah sebabnya tradisi kita mak barasanji. Bugis Makassar, kalau dia barasanji tiba saat salawatan sallallahu, yang tadinya baca barasanji duduk. Tapi begitu disebut nama Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama kita berdiri. Kenapa? Begitu adabnya memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencintai Rasulullah, sebut nama Nabi dengan semulia-mulianya. Bahkan guru saya mengajarkan, kalau kau mau merasa enaknya bersalawat, pegang dadamu. Ya Nabi salam alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasa-rasanya ada Nabi di depan kita. Yang kedua, kalau mencintai Rasulullah, muliakan pewarisnya. Biasa orang kita lihat kalau mau meninggal, sudah tua, tolong kate kudu, kijage kudu anakku. Jaga saya joko turunanku. Nabi tidak katakan jaga kasihan turunanku. Tidak, Nabi cuma mengatakan warisanku bukan emas, warisanku bukan kerajaan. Al ulama warisatul anbiya. Maka kalau cinta kepada Rasulullah, muliakan ulama. Bagaimana cara muliakan ulama? Bukan sekedar cium tangan, bukan sekedar minum air bekas minumnya. Siapa tahu justru ada penyakitnya. Lalu bagaimana cara memuliakan ulama? Di antaranya adalah laksanakan ilmunya. Jangan kau jadi tim juri terhadap ulama.
Kan ada itu yang begitu. Tahu aja gue pun nanya injo ceramah. Hebat namamu. Tapi injo baca. Jelek ceramah. Padahal sumber ilmunya sama. Quran dan sunnah. Mungkin metode dan caranya berbeda. Tapi hargai ketika ada pendapat yang disampaikan. Yang ketiga. Cara mencintai Rasulullah. Laksanakan sunnah-sunnahnya. Jam yang panjang-panjang dulu. Sunnah-sunnahnya. Jadikan Rasulullah sebagai teladan. Yang paling utama dan mendesak kita teladani Nabi, akhlaknya. Tata cara kehidupan memuliakan manusia. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Nabi menjawab dengan satu kalimat, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Sering kita melihat, alim dia, hafal Quran dia, menguasai ilmu fikih dan agama. Tasawuf dia tahu. Tapi dia tidak tahu bagaimana bertetangga yang baik. Ada orang ahli hadis. Tapi ketika berbeda pendapat dengan ulama lain. Mereka saling memaki. Sesungguhnya bukan orang mulia. Akhlaknya Rasulullah. Teladani Rasulullah. Termasuk yang mendesak kita teladani Rasulullah. Datang kau di masjid. Lebih awal saya kau datang. Jumat saja dulu. Tapi lihat makin kalau Jumat, dia Jumat, setiap Jumat. Tandai bedek muka itu terlambat. Tandai itu lihat dia itu yang terlambat tadi. Dia lagi itu minggu depan, dia lagi. Katanya mau mencintai Rasulullah. Katanya mau minum air di telaga Rasulullah bersama di telaga Al-Kautsar. Tapi kita tidak cinta Rasul. Mana buktinya tidak cinta Rasul? Nabi katakan, datang kau lebih awal sholat Jumat. Tapi apa yang kita lakukan? Tiap Jumat terlambat. Wali kota, gubernur, menteri terlambat. Barangkali banyak urusannya di kantornya. Tapi kata pengangguran. Di warkop jago menunggu. Bahkan kau bilang sebentar, masih lama khutbah. Selesai khutbah baru kita masuk. Mau masuk surga sama Rasulullah. Sadar. Cintai Rasulullah. Lebih awal datang ke masjid. Cintai Rasulullah dengan apa? Perilakunya. Bagaimana Rasulullah kepada istrinya? Tidak pernah istrinya sakit hatinya. 11 istri Nabi Pak. 10 sik di benena Nabi tak. 11 tidak ada pernah mengatakan menyesalku bersuami Muhammad. Kita satu istri tak menderita lahir batin. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik anaknya? Bagaimana Rasulullah di kantor? Adab Rasulullah tidak pernah ketemu seseorang kecuali Rasulullah jabat tangan. Dan adabnya Rasulullah tidak pernah duluan Nabi lepas tangannya sebelum temannya, sahabatnya lepaskan tangannya. Coba kita mulai amalkan itu Pak. Setiap ketemu dengan sahabat, tapi sekarang ada corona, di jalan orang jabat tangan. Tapi Rasulullah begitu adabnya. Manusia mulia Pak. Manusia mulia. Sampai Nabi kata Allah berfirman, Muhammad, andai saja bukan karena engkau, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tapi bagaimana Rasulullah memuliakan sahabatnya. Kalau ketemu, jabat tangan, tersenyum, dan tidak pernah dulu Nabi lepas tangannya. Kecuali sahabatnya sudah melepas tangannya. Yang sederhana aja dulu. Akhlak-akhlak Rasulullah. Sesungguhnya manusia diutus. Manusia mulia itu ditutus. Memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu adab. Dan puncak dari semua ilmu itu adalah adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan dalam wujud memperbaiki akhlak kita. Akhlak kepada orang lain, akhlak kepada keluarga. Semoga manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.